bagaimana dengan kehidupan saya atau kebiasaan saya yang di rumah, apakah saya harus menyesuaikan dengan kondisi yang di panti atau memang saya harus hidup dengan kebiasaan saya yang biasa saya lakukan di rumah. Oh. Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo. Senang kita bisa ketemu lagi. Dan sahabat disabilitas, harapan saya semuanya ada dalam keadaan yang baik. Kemudian jaga kesehatan karena kita sudah masuk di musim hujan. Sehingga hidup kita selalu dipenuhi kebahagiaan. Wow! Yang belum like, share, komen, dan subscribe agar segera mungkin melakukannya serta menyalakan lonceng notifikasinya. Sehingga konten-konten kami langsung ada di handphone atau gadget atau gawai Anda sekalian. Baik, saat ini saya sudah bersama-sama hadir di studio seorang pria tunanetra remaja. Beliau adalah generasi milenial yang sebentar kita akan dengar kisah hidupnya yang menginspirasi kita sekalian. Salam jumpa, JC. Ya, Pak Ritson. Ya, gimana kabar? Luar biasa. Sehat ya? Sehat, Pak. Nama lengkap? Nama lengkap JC Alexander Luhukai. Oh, dari marga Ambon Manisi. Iya, dari asli Ambon. Papa Ambon? Mama Manado. Wih, Papa Ambon, Mama Manado. Papeda di ikan cakalang. Ya. JC sekarang umur berapa dan lahir tanggal berapa? Siapa tahu ya penonton kita nanti kalau tahu tanggal lahir bisa kirim sesuatu. Saya kelahiran 29 Mei 2004 dan usia saya sekarang 16 tahun. Wah, masih remaja tulen ya? Iya. Remaja tulen. Lahir kembar saya dengar ya? Iya. Kembarnya mana? Kembarnya saat ini sedang berhalangan hadir. Oh, salam hormat. Siapa nama kabarnya? Joseph Alexander Luhukai. Joseph Alexander. Kalau dirimu JC? Iya. JC ya. Panggilannya? JC. JC juga. Ya. Oke. Cerita sedikit kisah hidupmu seperti apa? Keadaan mengapa menjadi tunanetra dan seterusnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ritson yang telah bisa mengundang saya dalam acara hari ini. Saya sungguh mengucap syukur bisa diundang hadir di studio Bapak Ritson. Jangan gugup gitu dong. Ya, ya. Oke, siapa JC ini sebenarnya? Saya adalah seorang remaja kelahiran dari satu keluarga yang bisa dibilang keluarga yang sedang diuji oleh Tuhan. Apa maksud itu? Jadi pada saat saya lahir, mama sama papa saya bercerai. Oh, ini ceritanya siapa? Dari mana kau dapat? Dari cerita orang tua saya sendiri, dari oma. Oh, dari oma. Ya. Ya. Oke, apa katanya? Katanya memang kalau dari sejak saya lahir, papa udah bercerai sama mama begitu. Oma bilang penyebabnya apa? Kalau penyebabnya sih saya kurang tahu ya, nggak dikasih tahu penyebabnya tuh. Oh, oke. Berarti sejak 16 tahun lalu, sejak kamu lahir, papa mama sudah berpisah. Iya. Sudah berpisah. Dan sampai hari ini pernah ketemu? Tidak. Sama sekali tidak pernah? Ya. Tidak pernah merasakan pelukannya? Tidak. Suaranya dengar tidak pernah? Tidak. Oh. Jadi selama dari kecil siapa yang ngasuh? Oma dan pernah juga sama orang tua asuh. Oh, oke. Dan sekarang dengar-dengar ada di mana orang tua? Ada di Bogor. Orang tua kandung? Maksudnya. Kalau orang tua kandung udah meninggal. Oh, papa juga? Iya. Mama juga? Iya. Karena apa? Kalau papa katanya sakit. Oke. Sakit keras.
Mama waktu itu memang udah sakit udah lama. Jadi sejak saya usia 2 tahun mama udah meninggal duluan. Berarti sama sekali sejak lahir tidak pernah tahu siapa papa, tidak pernah tahu siapa mama. Iya. Hanya dengar cerita. Iya. Jadi kalian berdua kembar selama ini hidup bersama atau terpisah? Hidup bersama. Hidup bersama. Oke. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian setelah itu hidup saya sama kembaran saya sendiri jadi Diasuh dirawat oleh oma. ya diasuh dirawat oleh oma. Oke, di Bogor. Ya. Oke, terus? Dan setelah itu pada 2010 di usia saya yang ke-6 tahun saya harus diasuh oleh seorang orang tua asuh, ya dimana oma saya menitipkan saya kepada orang tua asuh saya tersebut. Oh, kenapa harus ke situ? Waktu itu oma saya dapat masalah. Masalahnya apa? Oma saya masuk tahanan. Oh, oke. Kemudian? Selama kurang lebih 4 tahun saya tinggal bersama orang tua asuh. Dan pada 2014 saya mulai bersekolah. Jadi selama tinggal sama orang tua asuh dari umur 6 tahun itu, kalau tidak salah tidak pernah sekolah? Sempat pernah sekolah 1 tahun. Iya. Dan karena orang tua asuh saya itu kerja, sudah ada kerjaan, jadi tidak bisa mengantar ke sekolah setiap hari. Jadi putus sekolah selama 1 tahun. Kemudian 3 tahun berikutnya apa yang dilakukan? 3 tahun kemudian saya mulai didaftarkan di salah satu yayasan. Dan pertama saya memang kaget dengarnya. Iya. Saya mau sekolah di yayasan. Siapa yang daftarkan? Orang tua saya, orang tua asuh saya tersebut. Oke, ya terus? Dan pada 2014 pada bulan Juni saya mulai melakukan kunjungan ke yayasan tersebut. Oh, mau ngecek dulu? Iya, ngecek. Cari tahu gitu ya? Iya. Kemudian? Dan saya dari situ mulai tahu nggak hanya saya aja yang ada keterbatasannya. Oh, jadi JC ini terbatasannya apa? Saya mengalami kebutaan di usia 8 tahun. Usia 8 tahun. Karena apa? Penyakit katarak. Katarak. Dan sudah pernah operasi? Untuk operasi sudah 7 kali. 7 kali operasi? Iya. Sembuhkah? Di operasi yang terakhir dokter bilang sudah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Iya. Sekarang masih lihat cahaya atau bayang-bayang atau masih bisa lihat warna? Kalau sekarang masih bisa lihat cahaya sama bayang-bayangan doang. Oh, warna nggak bisa lagi? Udah nggak bisa, ada sulit. Membaca? Nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Tapi cahaya tahu kalau sudah siang, sudah malam? Iya. Ketahuan ya? Ketahuan. Ya. Oke. Kalau cewek cantik di samping tahu? Tergantung. Oh, tergantung. Kalau cantik ketahuan, kalau tidak cantik ketahuan juga. Ya, kemudian apa yang terjadi? Pada bulan Desember, tepatnya hari Minggu 21 Desember 2014, saya mulai bergabung di salah satu yayasan tersebut yang bernama Yayasan El Safan. Oh, El Safan. 2014. Ya. 21 Desember. Ya. 1 hari sebelum Hari Ibu ya. 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 Nah, kemudian dua-duanya bergabung bersama Jose atau sendiri? Langsung dua-duanya bergabung. Langsung dua-duanya? Ya. Ya. Kemudian apa yang terjadi waktu di hari pertama di panti? Hari pertama waktu itu saya nyampainya malam di El Safan. Iya. Tepat pukul 10 malam. Dan hari pertama saya memang agak bingung, heran. Wah, bagaimana dengan kehidupan saya atau kebiasaan saya yang di rumah? Apakah saya harus menyesuaikan dengan kondisi yang di panti atau memang saya harus hidup dengan kebiasaan saya yang biasa saya lakukan di rumah? Oh, kebiasaan sebelum masuk panti apa?
Kalau di rumah biasa hidup saya bangunnya itu selalu siang Keren dong. Terus? dan tidurnya itu nggak pernah lewat dari jam-jam 10. Jadi harus nunggu om pulang kerja. Iya. Jadi kita harus baru bisa tidur. Oh, Bareng. 10 malam? Iya. Oke. Bangun siang. Tidak dimarah? Tidak. Wah, begitu terus? Iya. Kemudian masuk di panti, apa yang dirasakan? Sedikit perubahan melalui aturan-aturan yang diceritakan sama saya melalui seorang teman saya yang ada sekamar juga kebetulan sama saya. Siapa namanya? Waktu itu teman saya namanya Simon. Simon. Apa dibilang? Katanya kalau di sini bangunnya harus pagi, apalagi bulan Natal begini banyak acara. Pagi jam berapa? Pagi jam 6. Jam 6. Ya, jam 6 apa jam 5? Yang saya ingat sih waktu itu dia bilang jam 6. Jam 6. Terus ternyata bisa menyesuaikan? Bisa. Ya. Senang dong, udah banyak temen. Senang. Ya. Apa yang paling disenangi? Terutama bisa belajar musik. Jadi kan bisa mengasah talenta saya dalam hal bermusik. Apa spesifikasinya apa? Saya drum. Bisa drum ya? Ya. Drum, terus? Drum, keyboard, gitar, bass. Itu pegang doang atau bisa main? Bisa main. Oh. Drum, keyboard, gitar, bass. Ya. Bass bisa ya. Yang lain-lain belum? Yang lain-lain seperti suling, pianika bisa. Bisa ya? Ya. Oh, oke. Nah, selama tinggal di panti, pengalaman menarik apa yang dialami? Pengalaman yang menariknya itu dalam hal prestasi. Jadi banyak banget saya bisa menggali prestasi saya. Saya bisa tahu, oh saya bisa di bidang ini, saya bisa di bidang ini. Saya Di bidang ini itu di bidang apa? dalam hal prestasi seni dan banyak yang lainnya seperti olahraga juga. Olahraga. Ya. Iya. Olahraga apa? Kalau olahraga saya cenderung ke atletik, lompat jauh dan lari 100 meter. Apa itu? Coba cerita bagaimana orang buta kok bisa lari? Kalau orang buta bisa lari itu ada pendampingnya. Jadi setiap event diadakan, jadi saya selalu mengandalkan pendamping atau memang bisa itu digunakan pendamping atau guide ya. Oh guys. Ya. Berarti dari garis start, kemudian ada yang ngikutin di samping. Ya. Kemudian di ujung sana ada orang juga. Ya. Oke. Apa prestasinya? Lari. 2019 pada bulan September saya meraih juara 1 lomba lari 100 meter Tingkat DKI. DKI Jakarta. Ya. Wow. Ya. Terus Dan juara 2 lomba lompat jauh. lompat jauh. Ya. Itu saya DKI juga. Se-DKI juga Wow. Bisa lompat jauh. bisa. Berapa meter? Waktu itu ukurannya 183. Oh, 183. Ya. 1 meter 83 cm. Ya. Bagaimana tahu di depannya ada bak tempat melompat? Kalau tunanetra eventnya itu dia lompat tanpa awalan. Jadi enggak maksudnya pakai, tanpa ancang-ancangan, ya nggak pakai ancang-ancang. tanpa mundur beberapa meter kemudian lari zet begitu bukan ya? Bukan. Oh, jadi cuma diam di tempat, Dia di tempat. kaki sudah di garis papan begitu. Ya. Baru langsung tiba-tiba melompat. Ya. Oh. Tepat di bak lompatannya. Ya. Nggak pernah miring. Nggak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah juga lompat, tidak pernah balik-balik. Enggak. Nggak pernah. Oh, pernah. Balik juga. Balik. Iya, lari juga begitu. Iya. Udah jago lari dong ini. Ya begitu juga sih. Begitu ya? Ya. Iya. Tapi jangan lari dari kenyataan ini juga. Tidak. Tidak boleh. Apalagi lari dari panti. Aduh. Ya. Apa pengalaman menarik selama di panti? Pengalaman Selain menarik. prestasi tadi. Banyak sih dalam misalnya bisa
ya saling bertukar pengalaman lah. Ya. Misalnya saling cerita-cerita, curhat satu sama lain. Misalnya ada yang kita rasa nggak enak, kita cerita sama teman kita. Tapi sambil cerita kagak tahu ada orang yang di samping. Iya. Begitu ya? Iya. Apalagi kisah kasih dalam panti? Banyak sih dalam misalnya hal dalam suka dan duka juga Ada. Apa cerita? Kalau ini terlebih khusus dalam sukanya dulu, yang seperti tadi banyak teman bisa saling bertukar pengalaman cerita. Dalam dukanya itu kalau misalnya hal-hal kecil seperti kita nakal ya, harus diomelin, dihukum gitu. Bukan dihukum, diomelin, tapi diarahkan. Iya. Iya. Bosan nggak tinggal di panti? Enggak. Nggak bosan? Enggak. Iya, kenapa? Karena kalau bagi saya, semakin saya dididik nanti juga bisa semakin tahu wah kekurangan saya ini, dan jadi saya harus meningkatkan lagi kebiasaan-kebiasaan saya harus kurangkan yang tidak baik gitu. Siapa teman yang paling dekat di panti? Ada salah satu teman, Namanya? Melania Damanik. Wih, teman apa? Teman. Teman. Kenapa dia kok paling dekat? Ya, hubungan kami itu seperti kakak adik. Jadi saling menegur, dan udah lama kami bersahabatan. Oh, bersahabat sudah lama. Ya. Iya. Kemudian prestasi yang terakhir diraih apa? Pada 28 November kemarin 2020 ini, saya meraih juara 1 dalam lomba memainkan musik alat musik gitar. Alat musik gitar. Ya. Juara 1 tingkat DKI. Apa itu? FLS 2N atau apa? Dalam seni literasi. Seni literasi. Ya. Katanya juga jago baca puisi ya? Iya. Jago baca puisi. Pernah juara juga? Pernah. Juara berapa? Juara 1 di tingkat Jakarta Timur dan juara 2 di tingkat Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Wow, luar biasa. Hari-harinya apa sih yang dilakukan di panti? Setiap hari kami bangun jam 5, dan untuk kami yang itu wajib ya, bangun jam 5 ya? Jam 5 wajib. Terus? Setelah itu kami bersiap-siap untuk ke sekolah. Bangun langsung siap-siap? Enggak, pertama dari ibadah dulu. Campur atau pisah? Yang Kristen doa? Pisah. Jadi yang agamanya Kristen, kita kumpul di aula, baca firman, berdoa. Ya. Dan yang agama lain menyesuaikan dengan, misalnya yang beragama Muslim sholat subuh. Oh gitu, dipisah ya? Ya. Tapi tiap hari itu? Tiap hari. Sudah berapa kali habis baca Alkitab? 8 kali. 8 kali. Dari kitab? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Wah, luar biasa ya. Ya. Terus apa lagi kegiatan di panti? Setelah kami melakukan ibadah, bersiap-siap untuk ke sekolah. Jadi kami mandi dan segala macamnya. Gitu. Sarapan. Baru sekolah? Ya. Sampai jam? Kalau yang dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD itu dari jam 7:15 sampai 10:40. Dan yang kelas 6 SD sampai SMA ke atas itu udah pulangnya jam 12:05. Oh, ada pemisahan ya? Ya. Sesuai jenjangnya ya? Ya. Setelah itu makan siang terus? Setelah itu makan siang istirahat. Nah, dan jam 3:30 bangun. Oh, apa itu yang dilakukan? Kegiatan rutinitas, misalnya orientasi mobilitas. Berlatih berjalan dengan tongkat ya? Ya. Kemudian? Dan mengikuti beberapa ekskul dari sekolah. Ekstrakurikuler? Ya. Seperti apa itu? Misalnya
ekstrakurikuler dalam bermusik dan komputer bicara. Oh, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya. Oh gitu. Wah. Jadi di panti itu aktivitasnya dari bangun sampai tidur full. 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 Setelah mandi sore, makan malam, apa yang dilakukan? Kami kembali berkumpul untuk menutup kegiatan kami dengan doa, Ya, beribadah ya, masing-masing dengan keyakinannya. ya. Yang beragama Kristen kumpul kembali di aula untuk membaca firman dan Ya. berdoa, dan yang Muslim sholat Isya. Ya, Maghrib dan Isya ya. Ya, Ya. sholat Maghrib dan Isya. Oke. Setelah itu kami belajar dari jam 8, Ya, jam 10 masuk kamar tidur. tidur. Ya, istirahat. Wah, luar biasa ya. Makanan di panti enak? Enak. Menunya ganti-ganti atau mie terus, ayam terus atau apa? Dijadwalkan, jadi ganti-ganti. Berganti. Misal Tiap hari? Ya. Misalnya? Misalnya hari ini makan ayam goreng. Nah. Satu hari itu makan ayam goreng. Heeh. Ya, siang sama malam. Oke. Dan besok lagi menunya beda. Oh, pasti beda. Beda. Pasti beda. Susu? Ada, minum susu juga? Ya, Pokoknya lengkap lah ya. lengkap. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Ya. Nyuci sendiri? Nyuci sendiri. Pakaian? Setrika? Setrika pujitan udah sendiri. Sudah sendiri? Ya. Tahu bagaimana caranya? Tahu. Oh. Jemur juga sendiri, jemur pakaian? Ya. Bisa? Bisa. Bagaimana bisa membedakan baju sendiri dengan baju orang lain? Kan jemurannya cuma satu, dipakai oleh orang banyak. Dikasih tanda, misalnya hangernya atau tempat gantungan bajunya, kita kasih tanda, entah di label, entah atau dikasih peniti begitu. Oh, oke. Oh, jadi ada tanda-tanda sendiri ya? Iya. Iya. Kalau sakit minum obat bisa? Bisa. Tahu obat apa itu, misalnya nggak usah sebut merek ya. Misalnya obat panas, obat batuk, obat pilek, tahu bedain? Kalau untuk obat kita biasa minta tolong sama kakak pendamping. Oh ya, pengasuh ya, pendamping ya, Ya. yang tidak tunanetra, mereka yang bacain. Ya. Iya. Wow, JC sebagai tunanetra sedih nggak? Sebetulnya kok saya jadi orang ini? Memang awalnya saya sempat berpikir kenapa saya harus hidup ini, Heeh. kenapa saya nggak hidup seperti teman-teman saya yang mungkin di luar sana bisa beraktivitas dengan normal, bersepeda, lari-lari sana sini. Heeh. Tapi ada satu ayat firman Tuhan yang memang bisa menguatkan saya pada waktu itu, yang benar-benar bisa memotivasi saya dan bisa mengingatkan saya. Apa itu? Filipi 4 ayat 4. Apa di sini? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow, maksudnya apa itu? Jadi dalam setiap kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita harus senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wow, orang buta mau bersyukur, kenapa? Kan harusnya sedih. Kalau saya sendiri memang merasa bahwa itu yang udah harus terjadi di dalam hidup saya. Tidak bisa dihindari. Ya. Mau diapain juga udah kayak begitu. Ya. Gitu ya? Ya. Udah berobat kemana-mana juga ya? Udah. Kagak bisa? Ya. Kagak bisa. Ya. Kalau JC mau berterima kasih saat ini, mau berterima kasih kepada siapa? Mau berterima kasih kepada Oma. Kenapa Om? Oma yang selalu sabar membimbing saya. Ya, walaupun kadang saya juga menyusahkan Oma, dan biar sampai sakit pun sekarang Oma tetap berusaha mencari nafkah untuk bisa membiayai sekolah saya. Iya. Kangen nggak sama Papa dan Mama? Kangen. Iya. Yakin nggak satu saat nanti ketemu? Yakin. Yakin ya? Ya. Iya. Ya. Kalau di panti orang yang banyak sekali
menolong JC? Artinya semua menolong, tapi yang benar-benar ada di hatinya JC. Ada. Memang beliau begitu sangat mengasihi saya. Namanya Kavina. Kenapa? Kavina nggak hanya kebetulan Kak Kavina adalah suatu pendamping saya, tapi memang dari awal sebelum saya didampingi oleh Kavina, saya merasa Kavina tuh yang paling care sama saya. Misalnya saya lagi kesulitan dalam hal butuh ini, Kavina selalu ada buat saya. Iya. Oke. Dan di Panti Al-Safwan kan gedungnya besar, sudah bisa kemana-mana sendiri? Sudah. Tanpa harus didampingi lagi, dituntun kemana, ke asrama putra, ke kamar mandi, ke dapur, ke tempat cuci, semua sudah bisa? Sudah bisa. Tanpa tongkat? Ya. Dan lari-lari? Ya. Iya. Pernah kecelakaan? Pernah. Apanya itu? Waktu itu memang kejadiannya pas di sekolah. Ya. Sayanya juga yang ceroboh, nggak hati-hati, jadi pas saya jalan begitu dari kelas teman, saya langsung spontan lari dan saya nggak tahu di depan saya tuh ada tembok. Dan langsung terbentur keras di bagian kening. Apa yang terjadi? Waktu itu bocor. Bocor apa? Temboknya? Kening saya. Oh, keningnya. Ya. Ya. Terus rasanya? Sakit. Sakit. Tobat nggak lari-lari lagi? Tobat. Tobat. Luar biasa ya. Jesse, cita-citanya menjadi apa? Seorang musisi yang handal. Musisi yang handal. Apa yang kau lakukan untuk mencapai itu? Khusus dalam menciptakan aransemen dan lagu. Ya, apa yang kau lakukan untuk bisa mencapai sebagai seorang arranger, seorang musisi terkenal? Berusaha belajar. Belajar dengan cara apa? Dengan cara saya setiap hari mendengarkan musik. Mendengarkan musik, praktek. Dan dari hasil praktek itu nanti saya bisa, ibaratkannya kalau mobil itu dimodifikasi. Oh, modifikasi ya? Ya. Ya. Bukan menjiplak ya? Tidak. Dimodifikasi. Dengan band Al-Safwan, JC anggota tim atau? Iya, anggota tim. Band Al-Safwan? Ya. Band Al-Safwan. Sudah pernah juara bandnya? Pernah. Iya. Juara berapa? Juara 1 tingkat nasional. Tahun berapa? 2017. 2017. Dengar-dengar sudah pernah tampil di TV juga? Pernah. Di berapa stasiun TV? Lupa ya? Ya. Ya, Kompas TV? Kompas TV pernah. Oke. Antv? Antv pernah. Iya. Dai TV? Iya. Iya, malah saya yang ingat malah. Oke, JC. Kalau ada remaja tunanetra yang menyaksikan, mendengarkan tayangan ini, JC mau bilang apa sama mereka yang malas-malasan, kemudian menyusahkan orang tua, tidak mandiri, emosi terus, apa yang JC mau bilang? Bangkitlah dan berusahalah dan jangan pernah malas-malasan, karena hidup ini pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Ya, siapa tokoh disabilitas di dunia atau di Indonesia yang dikagumi? Untuk tokoh disabilitas, Louis Braille. Louis Braille, kenapa dia? Karena memang beliaulah yang membuat saya bisa terinspirasi dalam hal membaca Braille. Membaca dan menulis ya. Ya. Louis Braille ini penemu huruf Braille, huruf timbul yang dipakai oleh tunanetra. Beliau seorang pensiunan tentara ya. 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 Orang apa dia? Orang Prancis ya. Orang Prancis. Ya, orang Prancis apa bukan ya? Kita cek. Ya. JC, apa yang unik, menggelikan, lucu yang pernah dilewatin selama ada di panti? Banyak dalam
Misalnya Heeh. pernah saya jalan satu kali sama teman saya ke warung dan kami nggak tahu kalau warungnya itu kelewatan Oh. dan Ini kami- jalan berdua, bertiga atau berdua. berdua? Sama-sama tunanetra? Ya. Pakai tongkat? Ya. Oke, terus? Nggak nyadar kan di depan warung itu sedang ada memang pembongkaran jalan. Iya, Ada got besar. got besar. Ya. Jadi kami jalannya terburu-buru pakai tongkat pun ngasal Oke, dan spontan kami berdua tuh masuk Masuk di got. Iya. apa kata orang waktu itu? Ya, orang hanya bisa ketawa. Itu berarti sudah lulus jadi orang Jadi orang buta. orang buta. Ya Jesse ya? Ya. Ya, luar biasa. Dan sahabat disabilitas, yang terakhir kita akan mendengarkan Jesse akan perform karena dia sampaikan dia baru juara FLS 2N. Juara berapa? Satu ya? Juara satu. Juara satu, oke. Bisa dimainkan alat musiknya dan sambil bernyanyi. Lagu apa saja boleh. Kemudian untuk menghibur para sahabat disabilitas sekalian. Saya akan membawakan lagu yang memang udah menjadi maskot saya sendiri. Ini lagu nggak pernah akan saya lupakan. Adalah lagu rohani. Oke. Tapi sebelum nyanyi ngomong-ngomong YouTuber juga ya? YouTuber. Ya. YouTuber. Nama channelnya apa nih? Alex Sang Musisi. Alex Sang Musisi. Ya. Tolong di subscribe agar berkembang channelnya. Ya. Oke, kita saksikan dan dengarkan performance JC Alexander Lukai. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Kan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Kan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, bahagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, bahagianku selamanya, selamanya. Kan ku andalkan kekuatanku.
kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya, kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, bagianku selamanya. Oh selamanya, selamanya, selamanya. Terap tetap terap terap tetap terap terap terap. Wow. Memang mainnya begitu atau karena di studionya Ritson Manyonyo Channel? Memang setiap kalau ada kurang waktu kita akan harus Ya, ya bahagia dia sama lagi. bilang apa sama luar biasa. Terima kasih Jesse Ya. atas ngobrol-ngobrol. Doa kita Jesse sukses gitu ya. Amin. Salam untuk kembarnya, Ya. salam untuk omanya yang hebat. Dan suatu saat kamu akan terus menjadi orang hebat Amin. gitu ya. Ya. Jadilah tunanetra yang hatinya luas, cintanya banyak, dan kebutaanmu jadikan cahaya sehingga banyak orang termotivasi. Amin. Terima kasih. Gitu ya? Ya. Baik, sahabat disabilitas. Demikian perbincangan kita bersama Jesse Alexander Utai. Untuk bisa punya pencapaian yang sedemikian rupa, marilah kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. ya. Jangan lupa like, share, and subscribe serta tekan lonceng notifikasinya sehingga para sahabat disabilitas akan mendapatkan video-video yang pertama dari kami dan akhirnya bisa saling menguatkan. Baik, saya Ritson Manyonyo. Saya Jesse Alexander. Asik. Jangan lupa pesan ibu, pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa, salam sehat selalu.